Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuki episode ke-100, yaitu Sejarah Pembaruan Islam 1, yang akan saya bahas tentang pembaruan Islam yang dirintis oleh Umar bin Khattab. Sesungguhnya tokoh-tokoh pembaru itu banyak, hanya beberapa orang sebagai sampel semata yang saya uraikan di sini diawali oleh Umar bin Khattab. Pembaruan Islam yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dalam berbagai masalah sosial keagamaan antara lain. Pertama adalah pembagian ghanimah atau rampasan perang. Pada zaman Nabi maupun Abu Bakar, ketika menang dalam perang, pasukan Muslim mendapatkan rampasan perang, baik yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, itu dibagi kepada prajurit-prajurit yang ikut berperang setelah diambil 1/5 untuk kegiatan sosial keagamaan. Yang 4/5 dibagi kepada prajurit-prajurit perang. Tetapi Umar ternyata mengambil kebijakan lain. Umar membiarkan tanah-tanah tetap dikuasai oleh pemilik aslinya, berarti orang kafir. Hanya saja mereka dibebani pajak tanah dan jizyah sebagai imbalan kebebasan mereka beragama di dalam negara yang dikuasai oleh Umar bin Khattab. Pajak tanah dan jizyah dari mereka itu dikumpulkan, lalu dikelola oleh Baitul Mal, yaitu kas negara, untuk diwujudkan sebagai gaji tetap kepada para prajurit peserta perang dan biaya kenegaraan serta pemerintahan. Jadi pada hakikatnya juga kembali pada prajurit, cuma sistem yang dibangun oleh Umar bin Khattab ini saya kira justru lebih strategis. Karena berjangka panjang, gaji itu bukan diberi sekali, tetapi diupayakan untuk bisa secara rutin. Kemudian yang kedua, pembagian zakat untuk mu'alaf. Pada zaman Nabi dan Abu Bakar, para mu'alaf diberikan hak zakat sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Tetapi pada zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, dia memberhentikan pemberian bagian zakat kepada para mu'alaf itu. Alasannya, kalau pada zaman Nabi, mereka perlu diberi karena jumlah umat Islam relatif masih sedikit. Sementara sekarang pada zaman saya, umat Islam meledak di mana-mana, justru kita perlu menjaga kewibawaan umat Islam. Bagi yang mu'alaf mau meneruskan menjadi muslim silahkan, mau kembali ke kafir silahkan. Kita tidak perlu membujuk-bujuk, kita tidak perlu merayu-rayu mereka. Itu alasan yang disampaikan oleh Umar. Yang ketiga terkait dalam persoalan talak. Zaman Nabi dan Abu Bakar, kalau suami menyatakan talak 3 kali sekaligus kepada istrinya, hanya dihitung 1 talak saja, sehingga memungkinkan untuk rujuk. Sementara zaman Umar, kasus semacam itu langsung dihitung 3 talak atau talak bain. Kalau talak bain berarti tidak bisa rujuk, kecuali sudah dinikahi orang lain dan cerai secara alami, bukan direkayasa oleh suami yang pertama itu. Alasan Umar karena banyak suami yang begitu mudah dan ringan menjatuhkan talak 3 sekaligus kepada istrinya. Berikutnya terkait dengan penjualan Ummul Walad. Ummul Walad itu adalah seorang budak yang dihamili oleh tuan pemiliknya dan melahirkan anak. Anaknya merdeka karena ayahnya merdeka, tapi ibunya tetap budak. Karena budak pada zaman itu bisa dijual belikan. Ini yang masih berlaku pada zaman Nabi dan Abu Bakar. Pada zaman Umar, praktek jual beli Ummul Walad, budak yang melahirkan anak dari hasil hubungan dengan majikannya itu, ya itu dilarang. Alasannya, bukankah darah kita sudah bercampur dengan darah mereka? Berikutnya, kasus hukuman bagi pencuri. Pada zaman Nabi dan Abu Bakar, apabila ada pencuri harta maupun benda 1 nisab ke atas,
hukumannya adalah potong tangan. Pada zaman Umar itu ada pencuri yang ketangkep, hasil curiannya mencapai 1 nisab dan diakui bahwa dia mencuri. Secara sadar oleh Umar dibebaskan, karena Madinah pada saat itu masa dilanda kelaparan atau masa paceklik, ada bahaya kelaparan. Ini berarti kalau setiap pencuri dipotong tangannya yang mencapai 1 nisab itu masuk logika hukum. Tapi berhubung ini mencuri dalam kondisi yang darurat, itu termasuk moral hukum, maka dalam menerapkan hukum ini Umar lebih mengutamakan moral hukum daripada logika hukum. Berikutnya, hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi seorang laki-laki pelaku zina yang masih lajang atau belum beristri adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Itu yang berlaku pada zaman Nabi dan Abu Bakar. Pada zaman Umar berkuasa, seorang bujangan berzina setelah dicambuk 100 kali lalu diasingkan ke Romawi. Ketika Umar berkunjung ke Romawi, itu kebetulan ketemu dengan itu, bujangan yang diasingkan itu. Sejak saat itu, Umar tidak akan lagi membuang orang ke pengasingan, agar umat Islam tidak sempat bergaul dan terpengaruh musuh-musuh mereka. Kemudian berikutnya dalam kasus takjir, takjir adalah hukuman pelajaran bagi pelaku kejahatan atau maksiat yang oleh Islam tidak ditentukan bentuk hukumannya. Menurut suatu hadis, seseorang tidak boleh dihukum lebih dari 10 cambukan kalau dia tidak melanggar salah satu tindak pidana larangan Allah. Tetapi Umar pernah menjatuhkan hukuman 100 kali cambuk. Ya, meskipun itu kategori takjir, yaitu kepada seseorang yang memalsukan cap stempel Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Mungkin karena Umar memandang ini sangat berbahaya. Kemudian, semasa Nabi 2 kali Umar berbeda pendapat dari yang telah diputuskan oleh Nabi, tetapi justru pendapat Umar yang dibenarkan oleh wahyu. Pertama, terkait dengan tawanan perang. Yang kedua, terkait dengan perlakuan terhadap jenazah tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang pertama, pasukan Islam dalam Perang Badar itu membawa pulang sebanyak 70 tawanan, diantaranya ada sejumlah keluarga Nabi sendiri, seperti Abbas, paman Nabi, dan Aqil bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib, atau sepupu Nabi. Kemudian Nabi minta pertimbangan Abu Bakar memberikan pertimbangan, bukankah mereka dari suku Nabi, bahkan keluarga Nabi sendiri? Sebaiknya mereka dilepaskan saja dengan imbalan tebusan tunai yang dapat dimanfaatkan para sahabat. Setelah itu Nabi minta pertimbangan pada Umar. Umar mengusulkan agar mereka dibunuh saja sebagai balasan yang telah mereka lakukan terhadap umat Islam di Mekah dulu. Aqil serahkan pada Ali. Abbas serahkan saja pada Hamzah, paman Nabi lainnya. Sedang ada seorang dari keluarga saya akan saya bereskan, kata Umar. Tampaknya Nabi menyetujui saran Abu Bakar, sehingga para sahabat melepaskan tawanan itu dengan meminta tebusan 120 dinar setiap orang, kecuali Abbas karena kaya, harus menebus 220 dinar. Kemudian bagi yang tidak mampu membayar tebusan itu, bagi mereka yang pandai membaca dan menulis diwajibkan mengajar penduduk Madinah. Kemudian turun ayat 67 surat Al-Anfal yang tidak membenarkan penarikan tebusan dari tawanan. Akhirnya Nabi dan Abu Bakar menangis. Nabi menangisi mereka yang meminta tebusan dari para tawanan itu. Yang kedua, terkait dengan tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, anaknya melobi Nabi agar Nabi mau mensolati jenazahnya. Nabi bersedia mensolatinya.
mendengar kesediaan Nabi itu Umar menentangnya dan mengingatkan Nabi tentang surat At-Taubah ayat 80. Namun Nabi tetap pada pendiriannya dan mensolati jenazahnya. Mungkin pertimbangan politik biar orang-orang munafik yang masih hidup itu sadar. Tapi kemudian turun wahyu surat At-Taubah ayat 84, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Jadi jangan mensolati pada seseorang di antara orang-orang munafik itu, maksudnya yang mati selamanya, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, mereka telah mati dan mereka dalam posisi sebagai orang-orang fasik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya, saya mohon maaf pada para pemirsa. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.